Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Almira dari kelas 92 SMP 1 Barunawati. Kali ini saya ingin membuat fermentasi yogurt. Tujuan dari saya membuat fermentasi yogurt adalah untuk mengubah susu menjadi bahan yang lebih tahan lama dan dapat mudah dicerna. Alat-alat. Yang pertama ada wadah tertutup. Yang kedua, serbet atau kain bersih. Yang ketiga, tempat fermentasi. Yang keempat, sendok atau pengaduk. Dan yang terakhir, panci. Bahan-bahan. Yang pertama, ada susu segar 200 ml dan bibit yogurt. Langkah-langkah, panaskan susu, masukkan susu ke panci, panaskan perlahan hingga suhu sekitar 80-85 derajat Celcius, jangan sampai mendidih. Sambil terus diaduk selama 30 menit, ini bertujuan membunuh bakteri tak diinginkan dan mengubah protein susu agar lebih kental. Dinginkan susu, angkat susu dan dinginkan hingga suhunya turun menjadi 40-45 derajat Celcius. Suhu ini ideal untuk pertumbuhan bakteri starter. Tuang susu ke dalam wadah steril. 3 mikroorganisme yogurt. Yang pertama, Streptococcus thermophilus, yang kedua, Lactobacillus bulgarius, dan yang ketiga, Lactobacillus acidophilus. Masukkan bibit yogurt 1-2 sendok makan atau disesuaikan dengan banyak susunya ke susu hangat, aduk rata. Pastikan semua alat bersih agar tidak terkontaminasi bakteri lain. Inkubasi fermentasi, pindahkan campuran ke wadah steril, tutup rapat, lalu simpan di tempat hangat, suhu ideal 40-45 derajat Celcius selama 6-12 jam tanpa diganggu. Bungkus wadah dengan serbet sehingga tidak ada cahaya yang masuk dan disimpan di dalam tempat fermentasi. Pastikan semuanya tertutup rapat dan tidak ada cahaya masuk. Agar tidak terganggu, saya taruh di bawah rak piring. Dinginkan, setelah mengental, aduk perlahan lalu didinginkan di kulkas. Minimal 4 jam agar proses fermentasi berhenti dan rasanya lebih nikmat. Ciri yogurt berhasil adalah teksturnya kental dan lembut, aromanya harum khas asam segar, serta rasanya asam tapi seimbang. Tidak terlalu tajam atau pahit, tanpa lendir atau busa berlebih, dan warnanya tetap putih susu. Jika difermentasi lebih lama, teksturnya akan makin kental dan rasanya makin asam. Streptococcus thermophilus memulai fermentasi dengan mengurai laktosa gula susu menjadi asam laktat, menciptakan lingkungan asam yang diperlukan untuk pembekuan protein susu kasein. Lactobacillus bulgarius bekerja secara simbiosis dengan Streptococcus thermophilus, mengurangi protein susu menjadi asam amino dan peptida yang menstimulasi pertumbuhan bakteri lain serta menghasilkan asam lemak yang memberi aroma khas yogurt. Lactobacillus acidophilus sering ditambahkan sebagai probiotik untuk meningkatkan manfaat kesehatan pencernaan bersama dengan bakteri lain seperti Bifidobacterium. Semuanya ini adalah hasil dari yogurt fermentasi yang saya buat. Hasilnya kurang lebih menurut saya ini sudah pas. Oke, saya akan coba ponakan saya dan kakak saya untuk mencoba ini dan mereview rasanya gimana. Untuk pertama kali bikin, ini lumayan enak. Tetapi ada yang kurang, mungkin tekstur dan rasa. Tapi ini lumayan enak. Dan saya rating 7,5/10.
Ya lumayan sih, karena saya kurang begitu suka yogurt ya. 7/10 lah. Fermentasi yogurt mengubah susu menjadi produk kental berasa asam segar melalui bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat BALB seperti Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus konsumsi laktosa gula susu dan menghasilkan asam laktat, menurunkan pH, serta menggumpalkan protein kasein susu, menciptakan tekstur gel khas yogurt. Itu tadi hasil fermentasi pembuatan yogurt saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang mengenakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.